Hai Sobat Investor, di video ini gue akan sharing ke teman-teman semua bagaimana tips untuk teman-teman yang mau mulai trading saat teman-teman lagi kuliah atau lagi menjalani kuliah. Buat teman-teman semua yang penasaran bagaimana tips dari gue, simak video ini sampai habis. Buat teman-teman yang belum tahu juga, di channel gue ini akan membahas seputar investasi, trading, dan apapun tentang ekonomi juga. Nah, pada saat ini gue akan membahas soal tips trading buat teman-teman yang masih kuliah. Dan trading ini spesifik untuk trading foreign exchange ya, berdasarkan dari pengalaman pribadi. Oke, ada beberapa tips yang teman-teman bisa lakuin ya, supaya hasilnya akan lebih baik. Yang tips pertama, apa? Tips pertama itu adalah kamu harus pakai uang dingin ya. Jadi kalau kamu misalkan mau trading ya, atau kamu nyebutnya investasi, ya pergunakanlah uang dingin. Uang dingin itu adalah uang yang digunakan selain daripada kebutuhan. Jadi setiap bulan itu kita ada kebutuhan buat makan, mungkin teman-teman yang ngekos ya, atau mungkin ngapain ya, itu kan ada biaya tersendiri. Pastikan kalau kamu mau trading itu di luar daripada biaya tersebut. Atau anggap aja itu uang sampah, atau uang yang kayak kalau misalkan lo mau, mungkin gue nggak tahu ya kalau anak muda party mungkin, atau mau kemana kayak, nah itu lo bisa kurangin tuh, dan budgetnya itu buat trading di forex atau investasi di foreign exchange. Tapi gue lebih sukanya trading sih, karena ini bukan investment yang long term gitu. Oke, itu satu ya, uang dingin itu penting. Kedua itu adalah kamu harus mulai dari akun demo dulu ya. Ini saran gue nih. Jadi teman-teman semua ketika mulai dalam trading itu pakai akun demo dulu. Akun demo itu untuk melatih ya, bagaimana kamu bisa berhasilnya, percentage berhasil kamu berapa. Jadi misalkan kamu taruh TP sama SL nih. TP itu apa sih? Take profit. SL itu apa sih? Stop loss. Nah, jadi bagaimana caranya lu bisa dapat profit secara mayoritas? Ketahui bahwa di trading forex itu tidak selalu kamu dapat profit. Kadang juga kamu kena stop loss. Dan itu hal yang wajar terjadi. Nah, ada beberapa cara untuk menanggulangi itu semua ya. Ada yang namanya stop reverse dan lain sebagainya. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan bahwa itu bisa kena stop loss dan itu bisa lebih dari sekali. Dan tentunya teman-teman yang mau trading forex pun itu harus mengerti akan resiko tersebut. Ya, jadi pastikan kamu tuh latihan dulu di akun demo. Dengan kamu latihan di akun demo, kamu akan mengerti sifat market yang berbeda-beda. Jadi kalau kamu trading di komoditas dengan trading di foreign exchange itu beda banget ya. Dalam arti foreign exchange tuh yang kayak GBP USD, terus apalagi nih GBP CHF atau mungkin JPY CHF dan lain sebagainya. Nah itu foreign exchange. Kalau komoditas tuh kayak silver, gold, oil, nah kayak gitu tuh. Terus juga ada indeks ya, indeks misalkan Dow Jones, terus S&P 500 dan lain sebagainya. Itu punya karakteristik yang beda-beda. Jadi kamu latihan dulu di situ, ya mungkin 50 kali atau bahkan 100 kali dulu. Kamu untuk mayoritas tepat ya dari segi analisa kamu ya. Kalau abis ini dia naik, dia turun. Jadi kamu harus latihan dulu. Ketika kamu sudah yakin, baru kamu mulai trading. Di situ akan meminimalisir kegagalan yang bisa terjadi kepada kita juga. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga itu apa sih? Yang ketiga itu teman-teman harus belajar ya. Belajarnya tapi bukan melalui akun demo, tetapi belajar melalui video-video edukasi yang ada di online. Ya bisa lo dari gua misalkan, gua kan ada latihan trading tuh dari awal sampai sekarang udah 19 atau 18 gitu. Nah di situ kamu coba pelajarin aja patternnya kayak gimana, bagaimana cara pakai indikator, terus juga stop loss sama TP itu kayak gimana, sampai nanti kamu perlahan kamu pelajari. Atau misalkan teman-teman juga ada kok channel-channel lain juga yang memang membahas soal trading foreign exchange juga. Jangan tertutup teman-teman, karena gua sendiri belajar tuh lebih daripada satu guru gitu. Jadi mereka punya pemahaman yang beda-beda. Tetapi nantinya akan menimbulkan pemahaman sendiri, yang dimana gue triknya itu berbeda dengan orang-orang yang gue pelajari. Tetapi ya mayoritas ada kesamaan, tapi ada perbedaan gitu. Intinya tetap jangan merasa diri kita tuh puas terhadap ilmu yang kita dapat. Terus gali dan terus gali. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu uang dingin tadi udah. Terus apa lagi?
Dan di poin yang terakhir itu adalah start small. Ya, jadi dimulai dari angka kecil. Kalau misalkan trading forex itu umumnya dia rata-rata mulai dari $100. Kalau kita lihat secara general ya, $100, ada yang $150. Tetapi ada juga yang bisa dimulai dari 500.000 ya. Itu angka yang paling kecil menurut gua. Itu ada di salah satu aplikasi, itu aplikasi MFX juga. Cuman menurut gua itu pun juga tidak salah ketika kamu mulai dengan angka yang kayak 1 juta ataupun 1.500.000. Karena ketika kamu trading itu tidak selalu kamu langsung tiba-tiba kena take profit atau mungkin kamu langsung profit. Nah, tetapi kan kadang-kadang kamu kena stop loss. Kalau modal kamu awal itu terlalu kecil, akhirnya kamu kena stop loss beberapa kali atau 2 kali atau 3 kali, kamu udah game over tuh. Ya, jadi kamu tuh ya bagusan kamu tuh punya modal yang cukup lumayan lah gitu. Makanya kan rata-rata modal mulainya itu kan ada yang 1.500.000, ya $100 kan kalau diinin kan sama dengan 1.500.000 atau 1.400.000 tergantung ya. Cuman ada juga yang mulai dari 500.000. Tapi kalau lo misalkan emang lu udah pro, ya udah nggak apa-apa gitu, lo mulai dari angka yang 500.000 itu juga nggak masalah. Menurut gua ini sudut pandang gua loh ya. Balik lagi, kalau kalian mau mulai dari kecil juga nggak masalah. Tetapi itu ya, kamu harus pikirin SL-nya ini. Oke, itu ya pendapat gue juga. Awal pertama itu lo harus coba belajar ya soal trading juga. Entah itu belajar dari siapapun. Kedua, lo juga harus belajar dari akun demo. Ya, lo belajar terus ya, latihan prediksi lo tuh seperti apa. Terus yang ketiga, lo juga harus start small ya. Dimulai dari angka yang kecil. Ya 1.500.000 atau GoPay atau mungkin berapa terserah lo gitu. Yang seyakin lo tuh seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan lo udah yakin, lo bisa nambah terus, nanti seiring dengan berjalannya waktu, lotnya lo tambah gitu. Jadi perlahan aja, misalkan lo mulai dari 0,01, nanti 0,02, nanti lo baru 1 lot, 2 lot, bahkan bisa 10 lot, semua per tahap aja. Itu sih saran gua, dan ketahuilah bahwa trading di forex itu memiliki resiko, dan itu bisa margin call. Margin call itu ya dana lo tuh bisa ya habis kalau misalkan lo tidak mengerti caranya seperti apa. Makanya gue menghimbau ada latihan dulu. Ketika lo misalkan udah latihan, ya udah hasilnya bisa maksimal. Seperti ada resiko besar, pasti ada keuntungan besar. Karena dia resikonya gede, bisa kena margin call, ya dia juga punya potensi keuntungan yang sangat tinggi, teman-teman. Jadi lo bisa dapat keuntungan gede dalam jangka waktu singkat. Yang dimana kalau investasi mungkin butuh waktu bulanan atau mungkin tahunan, ini bisa sampai dalam hitungan hari itu bisa. Nah, balik lagi, setiap ada potensi keuntungan pasti ada risiko yang terdapat di sana. Ya, dan kita sebagai investor harus tahu, dan bagaimana cara nyikapinnya pun kita harus tahu. Oke, buat teman-teman semua yang setelah ini termotivasi untuk mulai trading di salah satu aplikasi trading forex, kamu bisa cek aja kode referral gue yang ada di bawah ini juga. Dan buat kamu semua yang merasa informasi ini sangat bermanfaat untuk kamu share, kamu coba share aja ke teman-teman dan sahabat kamu yang lain. Ya, kamu bisa klik share di Facebook, Instagram, atau sosial media lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.